Perkenalkan, nama saya Jamie Martin Damanik, kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Majapahit. Jadi, tanggal pasti berdirinya kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu 10 November 1293. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang, 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Sumber utama para sejarawan mengenai kerajaan Majapahit adalah Pararaton atau Kitab Raja-Raja dan Negara Kertagama. Pararaton tidak hanya menceritakan Ken Arok, tetapi juga memuat sejarah ringkas lahirnya Majapahit. Sementara itu, Negara Kertagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah Hayam Wuruk. Pengganti Raden Wijaya adalah Jaya Negara, memerintah tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Pada waktu itu masih berusia sekitar 15 tahun. Berbeda dari ayahnya, Jaya Negara tidak memiliki kecakapan memerintah sehingga ia mendapat julukan kata Gemet yang berarti lemah dan jahat. Pemerintahan Jaya Negara diwarnai banyak pemberontakan. Dari seluruh pemberontakan tersebut, pemberontakan oleh salah seorang kepercayaan dan penasihat raja disebut golongan Dharmaputra bernama Rakuti disebut-sebut sebagai yang terbesar karena hampir berhasil menggulingkan Majapahit. Namun, Gajah Mada yang saat itu menjadi Bayangkara atau sebutan untuk pasukan pengawal raja berhasil memadamkannya. Ia menyelamatkan Jaya Negara dengan merungsikannya sementara ke sebuah desa bernama Badandir. Jaya Negara akhirnya meninggal akibat operasi atau penyakit oleh seorang tabib bernama Tanca yang menaruh demam terhadap Jaya Negara. Tanca kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Karena Jaya Negara tidak berputra, ia digantikan oleh adiknya bernama Gayatri atau Bre Kahuripan dengan gelar Tribuana Tunggadewi, memerintah tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta, keduanya berada di wilayah Besuki, Jawa Timur. Pemberontakan ini dapat diatasi oleh Gajah Mada. Atas jasanya ini, ia diangkat sebagai Majapahit Hamengkubumi Majapahit. Pada saat pengangkatannya tahun 1336 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah terkenalnya yang disebut Sumpah Palapa. Isinya yaitu Gajah Mada pantang bersenang-senang sebelum dapat menyatukan Nusantara. Kawasan yang dimaksud sebagai Nusantara adalah pulau-pulau yang meliputi Malaka, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Kalimantan, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Maluku. Gayatri meninggal tahun 1350 Masehi dan digantikan oleh putranya Hayam Wuruk, memerintah pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Wilayahnya sangat luas, seluas wilayah Indonesia sekarang. Bahkan pengaruhnya meluas hingga ke beberapa negara lain di wilayah Asia Tenggara. Tidak dapat dipungkiri, peran Gajah Mada sangat besar yang konsisten mewujudkan Sumpah Palapanya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pula karya sastra mengalami kemajuan pesat. Pada tahun 1365 ditulis kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca. Demikian juga kitab-kitab lain seperti Sutasoma dan Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma. Sementara itu, seorang kutipan dari Kakawin Sutasoma. Sementara itu, seorang mustahir Tiongkok, Mahuan, menulis pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit telah mengenal kemajemukan budaya, agama, dan adat istiadat. Hal ini karena pada waktu itu Majapahit juga dihuni oleh penduduk yang berasal dari Samudra Pasar dan Malaka, orang-orang Tionghoa yang telah memeluk agama Islam, serta penduduk asli yang beragama Hindu dan Buddha. Kota Majapahit adalah kawasan urban awal dalam sejarah Indonesia. Himpunan kompleks permukiman dikelilingi oleh tembok bata berdenah kotak-kotak. Setiap blok kompleks
terpisahkan oleh jalan, kebun, atau kanal. Pola tata letak seperti ini masih dapat ditemukan di Bali. Kemungkinan besar ibu kota Majapahit tersusun atas himpunan unit pemukiman seperti ini. Kemakmuran Majapahit diduga karena majunya pertanian lembah sungai berantas serta dikuasainya jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Ekonomi Majapahit menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan pecahan uang receh untuk mendukung aktivitas ekonomi mikro di pasar. Karena kebutuhan itu, sejak 1300, Majapahit mengimpor banyak uang kepeng perunggu dari Tiongkok. Masyarakat Majapahit mulai suka menabung. Peninggalan menarik adalah celengan berbentuk babi yang mungkin merupakan asal-usul istilah celengan karena kata celeng berarti babi hutan. Politik penyatuan Nusantara Gajah Mada baru berakhir pada 1357 Masehi dalam apa yang disebut Perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran atau Sunda dan kerajaan Majapahit. Latar belakangnya seperti berikut. Pada tahun 1357, Hayam Wuruk berniat meminang putri Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja bernama Dyah Pitaloka Cita Resmi atau Cita Rasmi pada tahun 1340 sampai 1357. Pihak Pajajaran menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Gajah Mada meninggal tahun 1364. Selama 3 tahun berikutnya, jabatan Mahapatih Mangkubumi dibiarkan kosong. Baru pada tahun 1367 diangkatlah Gajah Enggon sebagai penggantinya. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk wafat. Sepeninggal Hayam Wuruk dan setelah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah, terutama akibat konflik perebutan tahta. Ia digantikan oleh putrinya bernama Kusuma Wardani, yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya bernama Wirabumi, yang juga menuntut hak atas tahta. Sebetulnya, Wirabumi telah diberi kekuasaan sebagai raja di Belambangan, di bagian timur Jawa Timur sekarang. Diperkirakan pada tahun 1405 sampai 1406 terjadi perebutan tahta antara Wirabumi dan Wikramawardhana yang dikenal dengan nama Perang Paregreg. Perang ini berakhir dengan kemenangan Wikramawardhana, sementara Wirabumi tertangkap dan dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya. Negara-negara kecil yang selama ini menjadi taklukan Majapahit satu persatu melepaskan diri. Kondisi ini tertulis dengan jelas dalam kitab Pararaton dan dalam beberapa prasasti di Sawentar Kanigoro, Blitar, Jawa Timur. Wikramawardhana meninggal pada tahun 1429 setelah sebelumnya mengangkat Dewi Suhita, anak Bre Wirabumi, menjadi raja. Hal ini dilakukan untuk mengobati kekecewaan Bre Wirabumi yang tidak berhasil menjadi raja Majapahit. Pada tahun 1444, Suhita meninggal dan digantikan oleh Dyah Kertawijaya. Selanjutnya, Majapahit masih terus berganti-ganti raja tanpa mampu mengembalikan zaman keemasannya. Pada tahun 1456, Majapahit diperintah oleh Bre Wengker dan setelah itu masih tercatat pemerintahan Bre Ranawijaya atau Brawijaya. Hingga kemudian Majapahit dikuasai oleh Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang muncul pada tahun 1552.